Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 12 September 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak kau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Saudara yang terkasih, Lukas dalam kisahnya hari ini menceritakan pada kita tentang sikap seorang perwira Romawi yang sangat baik dan sangat mengasihi orang-orang Yahudi. Hal ini nampak dalam pengakuan orang tua-tua Yahudi pada Yesus, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Sang perwira juga mengasihi hambanya yang sakit. Karenanya ia meminta orang tua-tua Yahudi datang kepada Yesus untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Perwira itu diceritakan juga seorang yang rendah hati dan percaya penuh pada kuasa Allah. Saat Yesus sudah mendekati rumahnya, malah ia menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Ia merasa tidak layak Yesus datang ke rumahnya. Terhadap sikap perwira tersebut, Yesus mengatakan hal menarik ini. "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar ini belum pernah kujumpai." Dan setelah orang-orang yang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Saudara yang terkasih, ada dua hal yang bisa kita renungkan dari kisah Injil hari ini. Pertama, kisah ini mengajarkan pada kita sikap peduli. Perwira dalam kisah Injil, walaupun dengan statusnya yang tinggi, tapi dia tetap memiliki hati untuk sesamanya, untuk bawahannya. Ia peduli dengan keadaannya. Ia memberikan perhatian pada bawahannya yang sakit. Kedua, perwira itu menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Yesus. Ia tahu di hadapan Yesus semua statusnya, jabatan, pangkat yang dimilikinya tidak ada arti sama sekali. Saudara yang terkasih, bagi saya perwira dalam kisah Injil memberi contoh untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Mau status apapun kita, entah saya sebagai imam, para suster, bruder, atau Anda sebagai pejabat dan bos besar apapun, dengan segala pangkat dan status sosial kita, di hadapan Tuhan kita semua sama.
Karena itu yang paling penting tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Perwira itu tetap merasa tidak lebih dari yang lain. Ia tetap menghormati Yesus dan mengasihi sesamanya dengan tulus, teristimewa bawahannya yang sedang sakit. Semoga kisah Injil hari ini menginspirasi kita semua, bahwa status apapun kita, sekaya apapun kita, tinggi apapun kita, di mata Tuhan kita tetap sama. Maka tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan tulus mencintai sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.